Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Uswatun-Hasana dengan NIM 22231028 dari Departemen Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Khatri MPD. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tenaga kependidikan itu adalah mereka atau anggota masyarakat yang mengabdikan diri kemudian diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan ini tidak terlibat secara langsung dalam proses pendidikan, tetapi hadirnya tenaga kependidikan ini adalah untuk menunjang keterlaksanaan proses pendidikan yang ada di tingkat satuan pendidikan atau sekolah maupun di perguruan tinggi. Nah, sedangkan pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu adalah tenaga yang punya kualifikasi sebagai guru, sebagai dosen, dan juga konselor atau lain-lain yang sesuai dengan kekhususan masing-masing serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan secara langsung. Selanjutnya, administrasi pendidik tenaga kependidikan atau PTK adalah proses atau aktivitas pengelolaan SDM yang disebut juga sebagai pendidik atau tenaga kependidikan, yaitu mulai dari mereka diterima masuk dalam suatu lembaga sampai mereka berhenti. Nah, selanjutnya proses dari administrasi pendidik tenaga kependidikan atau PTK ini secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian, 3 kegiatan, dan 3 aktivitas, yaitu yang pertama ada pengadaan, yaitu proses pengadaan menerima, mencari, dan menemukan calon-calon dari PTK yang sesuai dengan harapan untuk bergabung di dalam suatu lembaga sekolah maupun di perguruan tinggi. Yang kedua itu ada penempatan. Penempatan itu memposisikan mereka di tempat yang seharusnya, di tempat yang dibutuhkan, sehingga terbentuklah case direct man and direct place. Yang ketiga itu orientasi, sebagai bentuk dari penerimaan kita kepada calon-calon atau biasa disebut sebagai pendidik atau tenaga kependidikan yang baru. Dengan orientasi ini mereka menjadi keluarga yang baru dalam suatu lembaga. Nah, dalam langkah yang pertama tadi itu pengadaan. Dalam proses pengadaan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu analisis atau ramalan kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua itu ada rekrutmen. Yang ketiga itu seleksi, yaitu menemukan yang terbaik di antara yang baik. Seleksi ini ditentukan sesuai dengan standar yang ditetapkan, dipilih berdasarkan siapa yang paling memenuhi syarat dan diprioritaskan sesuai dengan urutan yang terbaik. Nah, langkah yang kedua yaitu ada penempatan, yaitu proses menempatkan orang-orang tersebut yang diterima di tempat yang memang dibutuhkan sesuai dengan latar belakang, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan jabatan untuk didelegasikan tugasnya yang seharusnya memang menjadi bagian dari skill mereka. Sehingga tujuan akhir dari penempatan itu adalah the right man in the right place at the right man behind the big job. Nah, yang langkah yang ketiga itu ada orientasi. Orientasi ini harus dilaksanakan sekaligus untuk menyatakan bahwa calon yang sudah diseleksi itu dan diterima ini melalui proses rekrutmen yang panjang betul-betul diterima sebagai sebuah keluarga, sebagai satu anggota baru. Nah, dengan orientasi ini berbagai macam keraguan, ketakutan, kecanggungan mereka yang timbul, rasa percaya diri yang tinggi, rasa saling percaya, dan sebagai karyawan baru, sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang baru, mereka ini akan tahu semestinya harus melakukan pekerjaan itu seperti apa. Nah,
Selanjutnya itu hak-hak ketika sudah menjadi seorang pendidik dan tenaga kependidikan. Paling tidak orang-orang ini akan menerima 3 hal, tapi jangan dijadikan ini sebagai orientasi. Harusnya apa kewajiban dan hak, harusnya ada kewajiban dan hak, jangan ada hak dulu baru kewajiban, atau timbal balik, karena ketika kewajiban dilakukan hak-hak akan diterima, tapi ketika hak di depan maka kita akan sering lupa dengan kewajiban kita. Selanjutnya hak-hak ketika sudah menjadi seorang pendidik, yaitu seorang pendidik atau tenaga kependidikan itu minimal menerima akan mendapatkan 3 hal, yaitu ada gaji, tunjangan, dan penghargaan. Yang pertama itu gaji. Gaji adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada seseorang pegawai, kepada pendidik atau tenaga kependidikan pemerintah, berupa gaji pokok yang ditambah dengan berbagai macam jenis tunjangan yang sah dan berhak diterima oleh penerima gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Nah, untuk PNS gajinya itu dihitung tetap bulanan sifatnya, dan sedangkan untuk tenaga honorer lebih tepat jika gaji atau honornya itu dihitung sesuai dengan jumlah kinerja, jumlah kerja, atau jumlah beban tugasnya. Nah, yang kedua itu tunjangan. Tunjangan ini terbagi 2, yaitu tetap dan tidak tetap. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 94, di sana itu dijelaskan dalam tunjangan tetap itu dilakukan secara teratur dan kontinu dan dikaitkan dengan kehadiran dengan pencapaian prestasi kerja dan terkait dengan tunjangan jabatan atau profesi yang ada kaitannya dengan tunjangan daerah terpencil dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yang harus diterima itu ada penghargaan. Penghargaan ini adalah sesuatu yang menceritakan orang lain untuk mau bergabung, mau melakukan, menjaga pekerjaan agar datang bekerja tepat, yaitu memotivasi mereka untuk melakukan pekerjaan sebaik dan yang terbaik, itu penghargaan. Nah, adapun hal lain yang menjadi hak sebagai seorang PNS, karyawan atau yang lainnya itu sama, yaitu ada cuti. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 79 Ayat 2 dijelaskan bahwa seorang pekerja, seorang pendidik dan tenaga kependidikan itu mempunyai hak untuk cuti tahunan, dan itu lamanya sekurang-kurangnya 12 hari. Hak itu banyak jenisnya. Selanjutnya ada juga pembinaan dan juga pengembangan. Pembinaan dan pengembangan ini yaitu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, meningkatkan dan mengembangkan secara teoritis, konseptual, dan moral keseluruhan dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidik dan latihan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.